Halo semuanya. Halo dan selamat malam semuanya. Selamat datang dan selamat bergabung di webinar Indodax Academy pertama pada tahun 2021. Happy New Year untuk seluruh member Indodax yang hadir pada malam hari ini. Apa kabar? Semoga semua member Indodax selalu sehat dan pastinya selalu profit juga. Perkenalkan, nama saya Tari, dan seperti yang sudah ditunggu-tunggu pada malam hari ini, karena pada 1 jam ke depan kita akan membahas tentang teknik trading aset kripto di Indodax. So, pasti semuanya udah nggak sabar banget nih ya. Dan pada webinar kali ini, teman-teman bisa bertanya langsung kepada narasumber. Caranya mudah banget, teman-teman bisa langsung kirimkan pertanyaan sesuai dengan format, yaitu nama, username Instagram, kota asal, dan diikuti oleh pertanyaan di kolom Q&A. Ingat ya, di kolom Q&A. Dan pertanyaan yang dibacakan akan berkesempatan untuk mendapat hadiah merchandise eksklusif dari Indodax. Jadi tenang aja nih, hari ini kita akan kupas tuntas teknik-teknik menarik yang disampaikan oleh narasumber kita pada malam hari ini. Ada Mas Bagas dan Mbak Nidia Rahmanita yang merupakan kolega-kolega Tari yang kece-kece banget. Langsung aja kita sambut Mas Bagas dan Mbak Nidia. Halo Mas Bagas, Mbak Nidia, apa kabar? Halo Tari, kabar baik. Mbak Nidia gimana nih? Halo Tari, kabar Halo, baik apa dong kabar? tentunya. Luar biasa ya, kita nih Jumat malam nih kalau Tari boleh mengenang sedikit nih. Setahun yang lalu kita pasti kalau hari Jumat jam segini nih biasanya kalau nggak lagi lembur, kalau nggak lagi macet-macetan di jalan Jakarta ya, tapi karena sekarang situasinya berbeda, jadi kita sekarang Jumat malam bisa belajar bareng-bareng di Indodax Academy nih. Oke, tapi sebelum kita masuk pembahasan, mungkin Mas Bagas dan Mbak Nidia bisa say hi dulu nih ke teman-teman yang hadir pada malam hari ini dan perkenalkan diri sedikit. Bisa dimulai dari Mas Bagas mungkin? Oke, halo semuanya member Indodax yang sudah bergabung di acara webinar Indodax Academy hari ini. Salam kenal. Pertama-tama terima kasih banyak nih udah meluangkan waktunya pengen belajar di Jumat malam yang mungkin udah capek WFH 1 minggu pengen istirahat, tapi ini ada 245 lebih orang nih masih terus bertambah. Ini antusiasnya tinggi banget ya. Jadi semoga dari webinar kali ini kita bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang bisa bermanfaat nih. Jadi kenalan dulu, nama saya Bagas dan saya saat ini sebagai VP komersial dari Indodax, dan kebetulan memang satu divisi juga sih sama Tari dan Nidia ya. Jadi sebutnya kolega-koleganya Tari ini. Oke, paling itu aja perkenalannya, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lanjut terkait pembahasan topiknya ya. Silakan. Oke, thank you Mas Bagas. Bisa dilanjutkan sama Mbak Nidia? Oke, halo selamat malam teman-teman Indodax semua. Wah, ini keep growing ya, yang nonton nih udah 277. Selamat malam semuanya. Selamat mendapatkan ilmu baru nih di Friday night. Biasanya mungkin keluar rumah atau apa, kita lebih produktif di hari Jumat ini. Jadi kita akan belajar technical analysis yang tadi Tari bilang ya, sama Bagas juga. Pokoknya kita di sini sharing-sharing aja. Semoga indikator yang nanti kita bakal sharing ini nih ada yang sama nih sama teman-teman, atau teman-teman ada mungkin yang lebih jago atau lebih punya teknik khusus untuk trading kayak gitu. Jadi kita akan sharing lebih banyak nanti ya di sessionnya. Oke, kalau saya sendiri, saya Nidia Rahmanita. Saya business development di tim komersial Indodax bareng sama Tari, sama Bagas juga, dan teman-teman lain yang ada di Indodax. Mantap. Thank you introduction-nya Mas Bagas dan Mbak Nidia. Nggak sabar nih jadinya diajarin langsung sama VP Commercial dan Manager Business Development-nya Indodax. Luar biasa. Jadi mungkin karena memang sebagai trader pastinya teman-teman penasaran dong ya, apa sih yang menjadi penyebab naik turunnya harga pada aset kripto. Mungkin meskipun pasar tuh tidak selalu dapat diprediksi, namun dengan analisis yang baik dan benar, teman-teman pasti dapat memperoleh setidaknya ide mengenai skenario yang paling memungkinkan untuk terjadi. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu, ada dua metode analisis ketika teman-teman trading, yaitu pertama analisis teknikal dan ada analisis fundamental. Di mana analisis teknikal itu bisa dikatakan dengan mempelajari tren harga dengan menganalisa pergerakan historis harga untuk melihat kemana harga akan bergerak. Sedangkan analisis fundamental adalah dengan melihat dan mempelajari mengenai informasi terkait sebuah proyek aset kripto dan teknologi yang ada di belakangnya. Jadi mungkin teman-teman juga udah biasa nih nonton Indodax Academy di YouTube Indodax atau di indodax.academy. Di situ juga sudah beberapa kali dibahas tentang
analisis teknikal dan analisis fundamental. Jadi langsung aja kali ini Tari serahkan ke narsum kita yang pertama, Mas Bagas, untuk menjelaskan mengenai teknik-teknik trading. Silahkan Mas Bagas. Oke, jadi udah kelihatan ya. Semoga udah kelihatan gambarnya di teman-teman semua. Ya, oke. Sekali lagi selamat malam semuanya. Terima kasih telah bergabung pada sesi webinar Indodax Academy webinar kali ini. Agak panjang nih. Jadi tadi yang udah diinfo sama Tari di awal sesi bahwa cara teknik trading aset kripto itu ada 2 teknik analisa yang bisa dipakai gitu ya. Jadi ada fundamental analysis atau yang kedua adalah technical analysis. Nah, mungkin kalau untuk sesi kali ini saya akan menjelaskan lebih dari sisi technical analysisnya dulu nih ya. Jadi technical analysis sendiri seperti yang teman-teman bisa lihat di tampilan di layarnya sekarang ini itu terbagi menjadi 2. Yang pada umumnya pertama adalah klasik dan yang kedua adalah modern. Nah, technical analysis klasik ini sendiri itu terdiri dari sebenarnya ada banyak turunan, cuman ini saya ambil yang intinya aja itu ada price pattern yang bisa nanti kita lihat dari analisa candlestick-nya atau chart-nya. Lalu yang kedua adalah chart pattern. Nah, ini nanti kita belajar juga sedikit tentang pergerakan si chart candlestick-nya itu. Dan yang ketiga itu dari trend line-nya. Jadi kita akan bahas satu-satu. Dan kalau kita lihat dari pembagian yang kedua, dari technical analysis yang modern, itu kita bisa menggunakan yang namanya indikator. Tadi saya sekilas lihat di kolom-kolom chat atau kolom Q&A udah ada yang itu tuh udah ada yang tahu dari indikator apa yang biasa dipakai atau ada pertanyaan-pertanyaan terkait indikator, nanti kita juga bisa discuss ya. Nah, selanjutnya, nah ini yang tadi masuk price pattern, yaitu dari candlestick dulu. Ini saya mau menjelaskan dari yang sebelah paling kiri atas di kotak yang ada tulisan basic nih. Jadi candlestick itu terdiri dari, biasanya kita singkat agar lebih mudah itu OHLC, yaitu open, di mana harga dibuka pada saat rentang waktu tersebut. H adalah artinya high, lalu L yaitu low, ini di shadow paling bawahnya, di bagian paling lower shadow, paling bawah low, dan juga C adalah close, berarti harga penutupan pada periode tersebut gitu ya. Nah, inilah yang disebut candlestick patterns atau candlestick chart yang biasanya memang sudah umum digunakan dan teman-teman bisa jadikan acuan. Jadi ketika melihat ada satu candle yang berwarna hijau, teman-teman udah tahu nih, oh berarti hari ini misalnya harga dibuka pada garis paling bawah sini di bagian open, lalu close-nya adalah di atas, dan dalam satu hari itu ternyata harga sempat bergerak nih sampai ke upper shadow nih, ke yang shadow paling tinggi nih sampai di angka berapa, misalnya itu adalah high-nya, dan dalam satu hari itu juga ternyata dia ada pergerakan nih, penurunannya sampai ke berapa. Nah, itu kita sebut di sini OHLC tadi ya, singkatannya lebih mudah ya. Nah, lalu ternyata si candlestick ini juga dia membentuk pola-pola yang bisa kita pelajari nih teman-teman. Nah, di sini kalau misalnya market sedang bullish, ini yang paling sering muncul tuh biasanya ada bullish engulfing, atau biasanya ada hammer. Ini ada cheat sheet-nya nih, ada contekannya nanti teman-teman bisa hafalin, karena ini banyak banget memang yang harus dihafalin dan memang belajarnya juga nggak bisa cepet ya. Jadi saya juga masih terus belajar nih, masih terus ngafalin kira-kira nih polanya kemana, karena kadang-kadang kita lihat nih, wah ini polanya udah bullish engulfing nih, yakin nih bullish nih gitu kan marketnya, lalu kita beli misalnya, tapi ternyata mata kita agak ketipu nih ternyata nih dengan kondisi market, oh ternyata itu bukan bullish engulfing misalnya. Nah, itu kemungkinan tersebut itu masih akan tetap bisa terjadi ya teman-teman ya. Jadi ini pembahasan yang pertama tentang candlestick pattern, bisa dilihat nanti atau teman-teman bisa cari aja juga di Google, ini udah ada banyak banget. Lalu yang kedua, ini kita bahas terkait yang chart patterns tadi. Jadi chart patterns 2 tipe. Yang pertama sebelah kiri, sisi sebelah kirinya ada continuation patterns, dan sisi sebelah kanan ada reversal patterns. Nah, kedua patterns ini sebetulnya kalau misalnya kita lihat contoh yang sisi sebelah kiri continuation patterns, kita lihat yang falling wedge dulu deh yang paling kiri. Nah, ketika teman-teman udah bisa ngelihat nih nanti belajar-belajar, oh ini kayaknya chart Bitcoin IDR hari ini, misalnya kita cek nih, kayaknya membentuk falling wedge nih, gitu, ditarik support and resistance-nya, terus dilihat lagi kira-kira, oh ini chart-nya adalah chart dari si falling wedge nih, gitu. Jadi kita bisa tentukan nih, kira-kira kita mau entry di harga berapa, lalu kita target price profit-nya mau di harga berapa, lalu kita tetap perlu batasi juga stop loss-nya di mana.
Nah, sama halnya juga dengan yang reversal patterns. Jadi, kalau reversal patterns ini yang di sisi sebelah kanan, teman-teman bisa lihat yang paling sering muncul tuh biasanya double bottom, ini kadang suka beberapa kali dibahas juga, atau misalnya inverse head and shoulders. Jadi kalau double bottom itu bentuknya ngafalinnya agak gampang nih, kayak huruf W gitu ya. Jadi kelihatan ada neckline-nya, batas neckline-nya di sini yang garis merah. Lalu kita bisa tentukan nih ketika kira-kira oh ini chart-nya patterns-nya double bottom nih, kita bisa tentukan di harga berapa kita akan entry atau kita beli, lalu target profit kita harga berapa untuk kita jual, dan kita pasang juga tetap stop loss-nya di harga berapa. Gitu. Sama dengan kalau yang inverse head and shoulders nih, kelihatannya kayak mirip dengan W, tapi agak ada kepalanya satu nih yang tinggi di tengah-tengah nih, dan di kanan kirinya tuh ada bahunya gitu ya. Jadi tengah-tengahnya kepalanya, kanan kiri ada bahunya, kita juga sama bisa tentukan kira-kira harga entry kita mau masuk nih, mau beli ini di harga berapa, dan juga target berapa, tetap juga harus dipasang stop loss-nya berapa. Lalu selanjutnya pembahasan ke trend line. Jadi trend line itu ada 3, teman-teman. Yang pertama adalah uptrend atau bullish, yang kedua adalah sideways, yang ketiga adalah downtrend. Nah, gimana sih cara kita menentukan apakah pergerakan harganya saat ini sedang uptrend atau downtrend atau sideways? Itu biasanya kita lihat nih dari pergerakan chartnya. Yang misalnya kita bahas yang uptrend dulu ya, yang sebelah kiri. Itu kelihatan ketika suatu chartnya itu patternnya membentuk higher high dan juga membentuk higher low, lalu selanjutnya membentuk higher high lagi, higher low lagi, dan seterusnya. Nah, ini kelihatan bahwa tren yang sedang berjalan adalah tren bullish atau uptrend gitu ya, teman-teman. Tapi kalau ternyata dilihat nih periode beberapa hari ke belakang atau beberapa periode ke belakang, ternyata posisi higher high atau posisi higher low-nya nih sama nih gitu kan. Nah, itu bisa mengindikasikan market sedang trend sideways gitu, atau masih tetap berada dalam batas support dan resistance-nya. Itu dia pergerakannya jadinya sideways. Nah, yang terakhir sebelah kanan ini untuk mengindikasikan bahwa sebuah market itu trennya sedang downtrend, itu kita bisa lihat dari harga ketika dia membentuk high, terus dia besok pada periode berikutnya membentuk lower high, terus dia lower low, lower high, lower low lagi. Nah, ini kelihatan berarti trennya ini adalah sedang downtrend atau sedang bearish, gitu ya teman-teman. Nah, kalau misalnya kita ngomongin tadi yang modern nih, yang modern indikator gitu ya, dengan menggunakan indikator kita menggunakan technical analysis modern. Ini salah satu contoh yang paling sering saya pakai, ini moving average gitu ya, favorit saya juga. Dan di moving average ini ada yang namanya momentum ketika terjadi sebuah golden cross gitu. Apa sih golden cross? Nah, kita lihat dulu nih, kalau bisa teman-teman lihat di bagian sini yang ada saya garis 2 nih merah di sini. Ketika memunculkan, oke saya kasih tahu cara munculnya dulu kan di sini ya. Di sini nanti teman-teman kalau udah masuk ke market BTC IDR di Indodax, terus bisa klik di Advanced Chart, dia akan muncul tampilan seperti ini. Nah, teman-teman tinggal klik bagian yang sebelah sini nih, yang ada garis-garisnya nih di tengah nih, sampingnya gambarnya gear ya, samping gambar setting. Ini bisa diklik, nanti ada indikatornya, tinggal ketik aja MA atau ketik aja moving average. Nanti akan muncul di sebelah sini nih, MA atau moving average. Nah, kalau saya itu biasanya saya set dulu, saya klik di tengah yang setting ini untuk moving average-nya saya set dulu di periode 50. Artinya saya mau melihat moving average dalam periode 50 hari. Jadi saya set biasanya itu 50, 100, 200 karena saya mau melihat moving average pergerakannya yang menengah ya. Jadi 50 itu kira-kira menengah lah, dan 200 itu kira-kira jangka panjang gitu kurang lebih. Kalau teman-teman mau suka yang jangka pendek, kalau suka yang jangka pendek mungkin bisa pakai 5, 20, atau 50 misalnya juga bisa dalam rentang tersebut. Nah, balik lagi ke moving average. Jadi setelah kita setting nih tadi moving average yang MA50 itu yang warna biru di sini pergerakannya, dan moving average yang 200 ini yang jangka panjangnya kita lihat di warna hijau di sini. Nah, yang dimaksud dengan golden cross adalah ketika moving average yang low period atau yang si warna biru ini itu dia bersentuhan dengan atau crossing dengan moving average yang periodenya panjang, yang 200 nih, yang warna hijau nih kelihatan di bagian sini. Nah, ketika ini terjadi golden cross dan juga dikonfirmasi didukung oleh volume di bawah nih, ada volume di market tersebut yang tinggi gitu kan, volume kuat, terus terjadi golden cross, itu membantu mengkonfirmasi bahwa pergerakan harga berikutnya akan berubah tren menjadi bullish nih. Jadi kelihatan ketika sudah crossing, teman-teman bisa lihat pergerakan harganya pun pelan-pelan pelan-pelan ada kenaikan, dan akhirnya terjadi kenaikan yang lumayan signifikan ya. Dan kalau kita lihat sampai di akhir contoh grafik ini masih belum ada lagi
persentuhan antara si MA50 dan juga MA200-nya ini. Gitu. Lalu contoh yang berikutnya, ini sebenarnya pengembangan dari si moving average tadi. Cara bacanya sebenarnya mirip-mirip, cuman ini salah satu indikator favorit saya untuk menentukan sebuah tren dalam jangka panjang ya, menengah dan juga panjang ini bisa digunakan banget. Caranya sama, tinggal klik di bagian yang tengah ini, munculkan indikatornya, diketik aja Ichimoku Cloud. Ini indikator Ichimoku Cloud yang saya gunakan. Cara bacanya ini lebih simpel lagi dan lebih apa ya? Kalau saya cuma sekilas ngeliat nih, mau ngeliat tren harga seperti apa tuh bisa kelihatan. Jadi gampangnya kita lihat nih, ketika pergerakan si candlestick ini masih berada di atas area yang ada warna hijaunya ini, itu berarti trennya masih bullish. Tapi ketika dia sudah menembus ke bawah, si awan yang warna hijau ini, itu berarti trennya berubah menjadi bearish atau trennya harganya menjadi turun gitu. Nah, di sini kelihatan nih beberapa kali kejadian nih di awal di sekitar bulan Maret nih 2020 nih ada pergerakan harga dia menembus awan yang warna hijau. Sehingga sampai ke batas ini kita bisa bilang juga nih batas supportnya nih di sini nih. Ketika dia tembus, akhirnya pergerakan harga terjadi penurunan di bawah. Jadi penurunan, turun, dan masih terus berada di bearish trennya. Tapi ketika kita lihat mulai dari bulan sekitar April, ini dia menembus di awan yang warna merah nih. Nah, ketika dia menembus di sini ada menunjukkan juga bahwa tren harga akan berubah menjadi bullish, ditambah dikonfirmasi dengan adanya crossing antara garis yang biru ini dan juga garis yang merah nih di sini. Jadi sebelum dia breakout ke melewati awan yang merah ini, dia ada konfirmasi juga nih di sini, titik konfirmasinya nih ada crossing, berarti trennya sepertinya akan naik dan ternyata dikonfirmasi lagi ketika dia melewati awan warna merah tersebut, wah berarti ini benar nih bullish dan kita bisa menentukan bisa membeli baik itu di sini di saat harga crossing di sini atau ketika candle-nya juga menembus awan tersebut, itu bisa kita ambil posisi beli di sini. Nah, karena tadi saya bilang jangka panjang, jadi kalau misalnya kita beli, contoh nih, kita beli di saat April ketika candlestick-nya dia menembus awan yang merah nih, tapi kok ternyata harga sempat turun nih. Nah, kalau misalnya kita tradingnya memang cepat gitu ya, ini tidak masih perlu beberapa konfirmasi lagi gitu untuk menentukan posisi yang akan teman-teman ambil. Tapi kalau saya biasanya menggunakan untuk jangka panjang, jadi misalnya saya masuk di sini dan kelihatan kalau jangka panjang pergerakannya dia naik nih, dia tetap naik, dia bullish masih ke atas sampai dia di sekitar bulan Juni itu kembali masuk ke area hijau, ke area awan yang hijau ini dan dia agak stay beberapa hari sampai sekitar di Juli itu dia stay dan ini bisa kita bilang dia agak sedikit sideways ya di sini karena dia bergeraknya tuh masih di dalam area hijau si awannya ini gitu. Jadi kita menggunakan Ichimoku Cloud ini bisa untuk melihat tren menengah dan juga jangka panjang. Jadi sekilas ngeliat oh kira-kira sekarang lagi kondisinya di bawah awan ini ataukah kondisinya lagi di atas awannya ini ya. Jadi kita bisa ngeliat oh lagi bullish atau lagi bearish dan beberapa kondisi-kondisi yang bisa membantu kita untuk mengkonfirmasi wah kita bisa beli di sini atau kita bisa jual di sini itu juga bisa digunakan menggunakan Ichimoku Cloud ini. Gitu. Kurang lebih itu aja sih yang bisa saya sharing. Mungkin nanti di akhir sesi ketika Q&A kita bisa discuss lebih detail lagi dan mungkin coba-coba beberapa indikator yang lebih lebih kita bisa langsung praktekkan ya gitu. Saya kembalikan ke Tari lagi, silakan. Mas Bagas, thank you Mas. Keren banget, insightful banget. Tapi aku ada kepo sedikit nih Mas, sedikit aja. Kalau Mas Bagas sendiri, kenapa sih suka sama Ichimoku Cloud yang benar-benar kayak detailnya karena apa? Karena mudah banget kah atau karena apa? Kalau saya sih suka Ichimoku Cloud karena simple aja gitu, ngelihatnya gampang gitu kan. Kelihatannya gampang walaupun sebenarnya pada prakteknya itu ya gampang-gampang susah ya. Cuman kalau tadi saya melihat Ichimoku Cloud itu hanya mau melihat nih kira-kira tren jangka menengah dan jangka panjangnya lagi di kondisi mana sih, seperti sekarang misalnya Bitcoin ini ngelihat oh ternyata dia lagi di atas awan, oke berarti masih bullish nih. Jadi saya bisa menentukan atau menggunakan indikator lain misalnya atau menggunakan chart pattern mana yang bisa saya jadikan acuan nih, oh konfirmasi sekarang saatnya saya bisa beli gitu. Jadi kenapa favorit? Karena ketika dipilih indikator, cuma klik indikator, ketik Ichimoku
keluar udah kelihatan gitu. Nice. Lebih Oke deh. kemudahannya aja gitu. Oh, karena memang sebenarnya teknik trading itu walaupun Mas Bagas menjelaskannya seperti ini atau Mbak Nidia menjelaskannya nanti yang Mbak Nidia suka, itu memang sebenarnya tergantung sama masing-masing trader ya Mas ya. Jadi walaupun menurut Mas Bagas mungkin Ichimoku tuh terlihat lebih mudah dipraktekkan, mungkin nanti teman-teman trader di sini juga tertarik mungkin pakai indikator yang lain gitu. Oke deh, tadi kita ada beberapa kali nih, saya ngelihat ada komen-komen yang nanya tentang nantinya apa namanya, nggak bisa ngikutin webinarnya lagi, lalu nanti bisa ditonton di mana? Nanti webinar ini bisa ditonton di YouTube Indodax lagi, jadi teman-teman jangan khawatir. Selain itu, untuk Ichimoku Cloud itu kita juga udah sempat membahas tutorialnya di Indodax Academy. Jadi teman-teman silahkan mengunjungi YouTube Indodax atau indodax.academy. Di situ kita udah pernah membahas detailnya tentang Ichimoku Cloud. Mas Bagas, thank you Mas. Siap, sama-sama Tari, silakan. Oke, kita lanjut nih. Ada dari kolega Tari yang kedua. Jadi sekarang waktunya mungkin Mbak Nidia, silakan Mbak, silakan di-present apa yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Silakan. Oke, siap Tar. Ini aku langsung aja ya share screen. Teman-teman masih pada semangat nggak atau masih ngebul nih tadi materi yang dikasih? Mungkin kayak banyak banget yang masuk. Banyak ya? Oh, oke. Sebelumnya aku pengen tanya dulu nih sama teman-teman, bisa chat di kolom komentar ya. Teman-teman ini paling banyak pakai analisis apa sih? Atau mungkin Tari kalau misalnya trading biasanya pakai apa? Aku pakai feeling, Mbak. Pakai feeling. Feeling kadang salah loh, Tar. Hati-hati. Aku pakai feeling. Mungkin kalau aku sukanya tuh fundamental, Mbak. Aku suka banget merhatiin sosial medianya, berita-beritanya tentang project-project yang lagi berjalan. Jadi nggak terlalu teknikal mungkin anaknya. Oh, oke. Ini kayaknya Nah, teman-temannya Tari banyak nih di kolom komentar, banyak banget tebak-tebakan, pakai feeling. Mut-mutan, oke. Pakai insting aja Mbak. Ahmad Haren jawabnya pakai insting. Oke, berarti Tari banyak banget nih temennya ya. Jadi nggak yang semuanya teknikal banget gitu ya. Ada yang pakai feeling atau moodnya lagi bagus nih untuk beli kayak gitu ya. Itu emang kerap terjadi sih. Aku juga kadang ada orang-orang beberapa yang FOMO ya. Kalau misalnya ngelihat harga udah naik itu tuh pasti ada pengharapan yang tinggi bahwa harganya akan naik lagi gitu ya. Jadi kayak pas di momen itu, mungkin juga ini info yang cukup menarik buat teman-teman. Kenapa sih kadang kalau misalnya di market itu udah naik banget, terus dia makin naik. Kenapa? Karena itu ada orang-orang yang nggak mau ketinggalan. Jadi instead of dia ngelihat analisa teknikalnya, dia beli aja udah di situ. Gitu. Jadi itu yang bisa bikin juga ngedorong harganya makin naik. Tapi kita nggak tahu nih burst-nya sampai kapan. Makanya hal yang terbaik yang bisa teman-teman lakukan juga adalah menggunakan analisa teknikal. Karena kalau analisa teknikal itu dia semacam berfungsi sebagai weapon-nya atau si senjatanya kita mau pakai apa nih ketika berperang kayak gitu. Jadi senjatanya itu kan bisa dipakai yang dipakai sama orang-orang tuh beda-beda ya. Misalnya Tari kalau mau perang bawa bambu runcing atau apa kayak gitu kan beda-beda ya. Nah, itu juga yang dipakai oleh beberapa trader. Jadi nanti aku bakal reveal juga nih yang favorit aku tuh apa sih. Cuman kalau misalnya aku bisa bilang kenapa sih orang-orang pakai analisa teknikal itu adalah untuk menentukan aksi kita ketika melihat market itu mau diapain nih, kita mau melakukan apa kayak gitu. Oke, aku share screen dulu. Sudah kelihatan ya? Sudah kelihatan kah? Aman, Mbak? Aman. Oke. Sebelumnya teman-teman semua, ini aku mau kilas balik sedikit yang juga masih terjadi sampai sekarang ya, yaitu kasusnya COVID-19 ini. Kita tahu bahwa di awal tahun 2020 itu diwarnai dengan banyak ya bencana lah ya. Banjir, lebih itu ada COVID juga. Nah, itu juga membuat banyak ketidakpastian yang terjadi, entah itu di bisnis, di supply chain, segala macam. Nah, itu membuat adanya ketidakpastian di market stock juga pada turun. Terus habis itu kita juga
pernah lihat ya, di awal-awal tahun 2020 itu memang harga Bitcoin lagi turun juga tuh. Jadi case-nya semakin meningkat itu juga diikuti oleh apa ya, investment model yang lain lah, kayak misalnya Bitcoin, emas, stocks segala macam itu kan pada turun juga ya. Terus banyak juga unemployment yang terjadi. Nah, tapi ada hal yang cukup menarik kalau misalnya kita lihat korelasinya antara daily new COVID-19 case worldwide sama harga BTC. Jadi dia semakin naik di sini case-nya. Di sini juga harga Bitcoin tuh semakin meningkat gitu, Tar. Jadi ini ada grafik yang cukup unik, makanya aku taruh di sini. Jadi if compare atau jika di-compare dengan apa namanya investment model yang lain kayak emas atau stocks itu tuh masih belum menuju harga awalnya gitu kan. Sebelum COVID itu kan kayak tinggi banget ya indeks IHSG, sampai sekarang tuh masih belum pulih normal. Nah tapi harga Bitcoin dan aset kripto lain itu tuh menunjukkan tren yang cukup bagus, yaitu meningkat dan dia sudah kembali ke posisi awalnya, malah semakin naik kayak gitu. Ini jadi cuman intermezzo sedikit ya, teman-teman. Oke, nah ini kemudian aku mau bahas, tadi kan mungkin udah dibahas banyak banget ya sama kolega Bagas tadi. Itu ada tentang candlestick, ada tentang yang indikator yang klasik sama yang modern itu seperti apa. Nah ini aku langsung sharing aja mengenai Bitcoin block halving schedule. Jadi mungkin masih segar di pikiran teman-teman semua bahwa kemarin itu di tanggal 11 Mei 2020 itu ada yang namanya Bitcoin halving. Nah, di situ kan kita juga sempat bikin apa tuh semacam webinar juga ya, Tar ya. Abis halving tuh akan terjadi apa sih kayak gitu. Nah, itu tuh waktu itu kalau nggak salah Pak Oscar kan yang di wawancara itu akan trennya meningkat, dan ini kejadian ternyata. Meningkatnya nggak cuma 100-200 juta, tapi bisa dilihat di sini. Aku ambil ini gambarnya dari pas halving ya, di 11 Mei sampai sekarang. Ini aku ambil datanya kemarin, itu tuh kenaikannya sudah 331%. Coba misalnya teman-teman bayangin dibanding dengan model investment lain, mana sih yang paling tinggi dari selain Bitcoin? Itu kayaknya yang memecah rekornya Bitcoin ya, kalau misalnya kita bandingin gitu. Nah, terus ini juga aku mau bahas tentang halving schedule-nya. Mungkin yang pertama itu di 3 Januari tahun 2009 itu dapat reward-nya. Ini refresh apa namanya information lagi ya buat teman-teman. Dulu itu per bloknya yang diterima oleh miner itu tiap kali dia mecahin blok itu 50, Tar. Bayangin 50 dikali kemarin tuh all time high 580-an juta ya. Dia dapat berapa coba? Udah langsung tajir melintir. Terus abis itu diikuti di 28 November 2012, nah itu berkurang. Karena yang namanya halving itu adalah reward yang diberikan kepada si miner itu akan berkurang setengahnya setiap 4 tahun. Nah itulah yang membuat harga Bitcoin itu kecenderungannya adalah semakin meningkat harganya. Karena adanya kelangkaan atau kelangkaan supply si Bitcoin itu sendiri. Jadi dia dari awal mining fee-nya itu kan, bukan mining reward itu kan pertama 50 Bitcoin, terus habis itu dia makin berkurang. Jadi akan mengurangi supply di pasar. Jadi nggak secepat pada awalnya kayak gitu. Itu yang membuat harga Bitcoin itu relatif stabil dan bahkan meningkat gitu. Nah, terus kalau misalnya kita udah ada 4 halving ya, itu dari yang tadinya BTC per blok yang didapat oleh miner ada 50, sekarang itu ada di 6,25. Nah, supply-nya sekarang ada di 18 jutaan. Terus habis itu naiknya udah 331,37%. Ini udah tinggi banget ya, teman-teman. Kalau misalnya ada yang beli, mungkin pas di awal tahun, mungkin sangat optimistik di awal pandemik malah beli Bitcoin yang banyak, tapi itu sekarang udah dapat berapa M kali ya. Tari termasuk orang yang beli nggak waktu awal COVID? Aku alhamdulillah, Mbak. Alhamdulillah. Ketinggalan. Mantap. Oke, nah jadi ini apa sih indikator yang aku taruh di bawah sini?
ini adalah indikator RSI. Ini. Nah, RSI adalah Relative Strength Index. Ini adalah atau ini digunakan untuk kita itu ambil position Ter. Jadi mungkin kayak tadi kan aku tanya sempat di awal, teman-teman itu pakai indikator apa sih kalau misalnya mau trading? Nah, ada yang pakai feeling, ada yang pakai mood-nya aja kayak gimana. Nah, sebenarnya bisa loh teman-teman yang mungkin nggak terlalu jago untuk analisa teknikal kayak gimana, but at least ada pilihan yang teman-teman bisa gunakan di fiturnya yang ada di Indodax nih, Tar. Jadi jangan khawatir yang kemarin-kemarin itu tradingnya pakai feeling atau pakai mood-nya aja atau ya kayaknya lagi waktu yang bagus nih untuk membeli Bitcoin. Nah, ini nih jadi ada guide-nya sedikit nih, Tar. Buat kamu juga tentunya. Jadi kalau misalnya teman-teman ngelihat nih di pertama klik Advanced Chart dulu, login di Indodax, habis itu klik Advanced Chart, akan keluar yang seperti ini. Lalu klik yang ini, bagian ini, terus habis itu diketik aja RSI, dia langsung keluar kayak gini. Nah, ini gunanya untuk apa sih? Nah, ini tuh yang di tengah adalah garis sinyalnya ya. Jadi, ingat-ingat aja teman-teman, kalau misalnya pas udah kita klik ini, ternyata, oh kelihatan nih di sini, oh ini adalah tren yang overbought, atau di tren yang ini itu menunjukkan adanya kecenderungan orang-orang yang banyak lakukan pembelian. Nah, ketika banyak lakukan pembelian, itu kan berarti kontrol adalah di tangan si yang udah pegang Bitcoin-nya nih. Terserah dia dong, dia udah ada di posisi atas, mau jual kapan aja. Nah, jadi ini tidak disarankan untuk lakukan pembelian nih, Tar, karena udah overbought. Kenapa? Karena kecenderungannya dia akan ada koreksi harga. Jadi dia akan trennya ini turun. Gini, turun, ya kan? Jadi biasanya kayak gitu. Ini biar enak aja, mungkin bisa nggak ya? Aku coba. Oke. Di sini ya. Nah, ini caranya teman-teman. Tinggal diklik aja yang ini. Terus masukin yang RSI. Diklik. Nah, kayaknya masih yang ini deh, Mbak. Yang oh, slide. masih yang itu ya? Oke, Iya. coba. Share. Harusnya udah nih. Udah belum? Sip. Oke, kita balik lagi deh ke awal. Biar teman-teman nggak bingung. Mungkin ada teman-teman di sini yang masih baru gabung, belum telat, belum ketinggalan. Yang kemarin-kemarin masih analisa teknikalnya nggak ada, jadi cuma based on feeling aja. Ini belum ketinggalan ya. Jadi klik marketnya mau apa? Ke analisa Bitcoin deh. Nah, klik di Advanced Chart di sini. Klik di sini, terus abis itu di sini tuh kita ada yang namanya time intervalnya. Kita mau ambil kapan nih? Misalnya mau ngelihat dari 1 hari kemarin atau ya si pembuatan candle-nya ini berdasarkan harian ya. Biasanya 1 hari terbentuknya. Nah, kayak gini kan kelihatan. Nah, terus bagaimana sih cara menambahkan si indikatornya? Klik yang ini. Terus diklik RSI. Nah, di sini kelihatan nih, Tar. Di sini kan tadi ini adalah si garis sinyal ya. Nah, di sini kan menunjukkan dia itu udah overbought nih, karena dia di atas garis yang tengah-tengah ini. Nah, kecenderungannya apa sih? Kecenderungannya dia akan turun tuh, lihat. Apa namanya? Di sini terbukti ya. Dia kalau udah overbought, kecenderungannya marketnya itu jenuh. Jadi karena dia ada kenaikan yang tidak biasa, jadi dia akan melakukan koreksi harga, jadi turun ke bawah. Nah, sebenarnya kapan waktu yang terbaik untuk kita pasang posisi beli adalah ketika di sini saya ingin. Nah, ketika grafiknya tuh udah di sini nih. Nah, kalau misalnya grafiknya udah di bawah, kecenderungannya dia naiknya sangat signifikan. Kayak gitu. Sampai sini udah lumayan paham nggak, teman-teman? Ayo, mungkin teman-teman ada yang nah tuh udah paham tuh Mbak. Wih, sudah paham banget katanya. Paham banget. Gampang ya. Kakak cantik katanya. Oke, jadi itu adalah salah satu indikator yang sering banget aku pakai kalau trading di Indodax. Gampang banget, tinggal buka aja di indikator, terus habis itu klik RSI, terus habis itu lihat deh posisinya udah overbought atau oversold ya. Kalau posisinya oversold di bawah garis signal itu adalah waktu yang paling tepat untuk membeli.
Kenapa sih aku saraninnya di tengahnya, di bawahnya? Karena kalau di tengahnya keuntungannya tuh kurang maksimal. Mendingan kalau udah di garis yang oversold itu, nah itulah teman-teman bisa langsung menikmati keuntungannya yang sangat tinggi kayak gitu. Itu salah Oke deh. satunya. Aku Kalau mau tadi tahu dulu nih, teman-teman gimana nih? ada juga nggak yang pernah pakai RSI? Kayaknya tadi udah banyak tuh, Mbak. Belum Nah, pernah. tuh, ada yang pakai 3 indikator, ada yang pakai RSI, MACD, sama Bollinger. Tuh, bahkan ada yang pakai Bollinger loh, Mbak. Wah, mantap. Itu udah jago banget sih, Tar, Udah kayaknya. jago banget. Udah jago banget. Oke, aku lanjut lagi ya. Oke. Nah, tadi udah kelihatan ya di live marketnya. Nah, tadi kan aku masukinnya di one day. Nah, tapi teman-teman juga bisa untuk ganti indikator yang di sebelah sininya jadi 1 menit atau 15 menit. Fungsinya apa sih kita ngubah-ngubah ini? Nah, misalnya gini, Tarik kan udah ngeliat nih dari 1 hari tuh trennya kayak gimana, is it a good time to buy or sell? Itu udah ketahuan. Nah, terus kalau misalnya Tarik udah ada waktu nih sekarang, oh mau pasang posisi nah jadi intervalnya ini dikurangin, dikurangin jadi yang lebih cepat 1 menit atau 15 menit kayak gitu. Jadi teman-teman juga bisa cepat-cepat pasang posisi apa yang sebaiknya kalian lakukan. Apakah itu membeli atau itu menjual. Kayak gitu aja. Gampang banget. Pokoknya kalau udah ada di sini adalah waktu yang tepat untuk lakukan pembelian. Gitu. Walaupun ini nggak sampai ngehit ke atas banget ya, ke atas garis ini, tapi at least teman-teman di sini udah dapetin keuntungan yang lumayan. Gitu. Tapi kalau misal udah di sini hati-hati. Jadi teman-teman udah mulai punya decision making nih. Kira-kira apakah waktu yang tepat untuk beli atau jual? Ngelihatnya gampang dari sini aja. Gitu. Itu salah satu yang aku paling suka banget. Jadi tanpa butuh waktu lama-lama, aku udah bisa lakukan posisi beli atau jual. Gitu. Itu salah satunya. Oke, move lagi ke indikator yang paling aku suka, yang kedua. Tadi udah disebutin sama teman-teman, yaitu indikator MACD atau Moving Average Convergence Divergence. Nah, kenapa sih aku pakai ini? Karena aku jujur aja ya, aku bukan yang teknikal banget, anaknya maunya tuh yang simple, instan, dan gampang. Kayak gimana caranya? Nah, untungnya tuh kita udah hidup di zaman yang modern banget ya. Jadi indikator tuh kalau misalnya teman-teman scroll ya, klik yang ini nggak cuma ada 3 atau yang tadi udah Bagas sebutin, aku sebutin, tapi ada banyak banget. Ada lebih dari 20, kayaknya ada ratusan ya di situ. Teman-teman bisa scroll out sendiri dan tentukan kira-kira teman-teman ini yang paling match sama preferensi teman-teman tuh yang mana ya, kayak gitu. Nah, yang kedua, yang MACD, itu caranya juga gampang banget. Gampangnya adalah dia itu secara nggak langsung ya, kita pakai MACD ini, kita udah menggunakan teknik EMA loh, yang tadi udah Bagas sebutin. Nah, jadi dia itu langsung shortcut-nya ibaratnya. Dia udah langsung punya rumusnya sendiri, yang mana itu tuh mengurangi 26 EMA dari 12 EMA. Nah, jadi dia itu pertemuannya di atas garis 9. Jadi yang kita lihat di sini, si grafiknya di sini, itu tuh udah langsung instan lah ibaratnya. Udah langsung instan, kita tahu harus ngapain, harus mengambil aksi apa gitu. Cara membacanya adalah, nih, gampang banget juga. Ini kan kita lihat ada garis tengahnya di tengah sini ya. Ini garis tengahnya. Nah, kalau misalnya 2 line ini, yang biru sama yang merah, udah hitnya di atas ini ya. Nih, pertemuan 2 garis di atas. Nah, itu sinyalnya bakal turun, Tar. Jadi turun terus nih ke bawah. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman ngelihat ada pertemuan garis ini di bawah garis signalnya ini, dia cenderungnya akan naik gitu. Jadi udah gampang aja, tinggal baca 2 garis ini tuh dia bertemunya di mana, di atas atau di bawah. Kalau ketemunya di atas, berarti kecenderungannya dia akan turun. Nah, ini kan udah ketemu di atas nih, tapi turunnya nggak gitu parah sih di sini. Kenapa? Karena dia itu kalau misal teman-teman lihat ini dia kurang renggang gitu loh si garisnya. Jadi dia turunnya juga nggak terlalu turun yang kayak gini nih. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya yang kayak gini nih, signalnya sebenarnya udah paling bagus. Kenapa? Ini karena sangat sempurna untuk dia pump lagi sebenarnya. Nah, tapi kenapa sih di sini dia nggak yang naik banget sampai atas ini? Nah, itu tadi. Karena ketika teman-teman melakukan analisa, kan ada teknikal sama fundamental ya. Jangan plek-plekan atau jangan langsung kayak, oh ini menurut teknikalnya udah 100% nih. Kalau misalnya di sini dia bakal naiknya sampai naik banget, sampai 600 juta misalnya. Nah, tapi teman-teman juga harus ngelihat market conditional kayak gimana sih.
Terus habis itu apa yang terjadi menurut berita tuh apa aja sih? Misalnya ada kasus apa di negara ini, di negara B, terus habis itu bisa berpengaruh nggak ya sama harga kripto, kayak gitu. Jadi harus kalian combine nih antara analisa fundamental sama teknikalnya. Walaupun teknikalnya kalian udah ngerasa, oh ini bakal naik, iya naik, tapi sampai berapa jauh, nah itu. Jadi di sini juga kita harus nggak boleh terlalu all out juga, dan jangan menggunakan duit yang panas ya. Takutnya ketika ini sudah all in semua di sini, taunya dia naik tidak sesuai dengan pengharapan kita. Padahal udah di sini banget ya, Tar, tapi dia naiknya cuma segini aja, kayak gitu. Nah, terus sebenarnya analisa RSI sama MACD ini adalah duet maut, bisa dibilang gitu. Kenapa? Karena ketika kita udah ketemu di sini, tapi kita masih agak-agak bingung nih, ini beneran akan turun banget apa enggak ya? Kalau misalnya pakai salah satu ini aja, kadang kurang menggambarkan market condition gitu. Nah, jadi biasanya yang aku lakukan adalah, bentar, aku ubah share screen-nya. Nah, ini aku biasanya combine. Di sini udah kelihatan belum, Tar? Sip, udah. Udah ya. Oke, ini kan tadi si RSI yang sudah aku masukin. Terus habis itu tinggal aku tambahin aja sama MACD. Jadi di doublein, kita tandem dia berdua. Nah, di sini jadi analisa yang bisa aku pakai itu jadi lebih lebih akurat gitu. Kalau aku sih ngerasanya kayak gitu. Jadi ini kan kelihatan nih ya, ini udah di atas banget. Nah, ini tapi waktu yang tepat nggak ya buat lakukan pembelian? Nah, kalau misalnya dilihat di sini kan dia udah kondisinya tuh overbought ya. Jadi dia pasti akan turun gitu. Jadi dengan aku combine si RSI sama MACD, ini analisaku jadi semakin kuat kayak gitu. Karena kalau misalnya teman-teman browsing juga ya, ini adalah dua analisa teknikal yang paling sering digunakan secara berbarengan untuk membuat marketnya itu semakin bisa dipelajari kondisinya kayak gimana gitu. Nih misalnya aku mau ngambil posisi yang sekarang ya, misal 1 menit. Nah ini kan bisa jauh lebih detail ya kondisinya kayak gimana. Nah, ini tadi ini di jam 19.04 itu tuh udah di kondisinya overbought. Jadi dia turun sedikit tuh dari garis tengahnya. Terus ternyata di sini kalau misalnya kita lihat di sini tuh dia bakal turun lagi. Kan kalau kita ngeliat ini doang kita nggak begitu tahu ya kalau udah di tengah sini dia bakal turun atau bakal naik. Makanya di sini analisa MACD sangat membantu. Dan MACD ini udah termasuk sama si EMA yang tadi gitu. Jadi ini adalah metode-metode instan yang biasa aku gunakan untuk menganalisa market gitu. Di antara dua itu yang aku sering pakai. Kira-kira teman-teman ada yang pernah pakai dua-duanya itu nggak? Secara berbarengan. Pakai tuh, Mbak. Ada yang belum, ada yang belum. pernah. Saya langsung pakai, mantap. Ada yang saya langsung pakai sekarang juga katanya. Mantap. Jadi itu bukan cuman bisa dipakai di market BTC ya, teman-teman. Jadi bisa taruh di Ethereum, bisa di market yang teman-teman suka. Pokoknya pilih aja semua yang ada di listing di Indodax, ada 100 lebih ya. Itu udah tinggal dipilih aja teman-teman mau apa. Kita udah kasih semua fitur yang teman-teman bisa gunakan untuk menganalisa teknikal. Tinggal teman-teman baca aja berita yang sedang beredar atau trennya itu lagi kayak gimana sih. Contohnya kemarin tuh kan Ethereum lagi all time high ya, Tar. Kenapa sih itu terjadi? Karena kemarin tuh yang udah kita bahas, Tar. Karena Ethereum ada dia tuh move atau upgrade jaringannya jadi Ethereum 2.0. Nah, itu adalah signal yang bagus secara fundamentalnya karena dia meningkatkan meningkatkan technical side-nya dia untuk bisa membuat si pengiriman Ethereum di jaringan itu semakin cepat dan juga bisa membuat activity yang ada di DeFi itu jadi semakin smooth gitu. Sip. Mbak Nidia, thank you banget. Ada nih dari Nathan Tron katanya mau les privat sama Mbak Nidia katanya. Waduh, ikutin aja terus Indodax Academy dan Indodax webinar. Betul. Jadi kalau misalnya teman-teman ngerasa, oh ini kurang nih tentang Ichimoku Cloud atau tentang Golden Cross, teman-teman bisa mengunjungi indodax.academy atau di YouTube Indodax karena itu nanti ada beberapa episode yang benar-benar menjelaskan tentang Ichimoku Cloud, tentang Golden Cross, dan itu lebih detail dan lebih mungkin teman-teman bisa nonton berulang-ulang kali ya kalau misalnya di YouTube. Gitu.
Mbak Nidia, thank you so much, Mbak. Ini kita kejar-kejaran sama waktu dan banyak banget pertanyaan di kolom Q&A yang masuk. Jadi aku langsung mulai masuk ke pertanyaan pertama kali ya. Pertanyaan pertama, ini ada dari Denny. Oh, wait ya. Dari Denny dari Surabaya. Pertanyaannya mungkin bisa dijawab sama Mas Bagas. Pertanyaannya adalah, kira-kira indikator atau trading plan apa yang terbaik untuk melakukan trading dengan profit yang konsisten? Silakan Mas Bagas, mungkin bisa dijawab. Oke, terima kasih pertanyaannya dari Denny ya tadi ya, di Surabaya. Wow, jauh-jauh dari Surabaya nih. Mungkin untuk trading plan yang terbaik untuk mendapatkan profit yang konsisten, gimana ya? Tiap orang mungkin beda-beda ya trading plan-nya ya. Ada yang memang sudah, yang pasti pertama harus disiapkan dulu pakai uang dingin gitu kan, pakai uang jangan pakai uang dapur tapi pakai uang nganggur gitu. Terus trading plan-nya juga harus disiapkan, misalnya oke, mau yang investing atau misalnya mau yang holding atau trading nih gitu kan, karena kalau trading sama investing kan udah beda lagi strategi nanti yang dipakai gitu. Nah, terus kalau misalnya kita masuk ke indikator ya, tadi ada pertanyaan indikator juga ya. Nah, indikator sih sebenarnya paling gampang itu moving average, terus mungkin kalau ada tadi nggak sempat kita bahas tapi mirip-mirip juga dengan yang dibahas sama Nidia, itu ada juga stochastic. Jadi sebetulnya ditambah satu lagi, menentukan support dan resistance, itu juga nggak kalah penting tuh kalau misalnya kita ngomongin technical ya. Jadi ketika kita udah menentukan gitu kan support sekian, resistance sekian, terus nanti kita bantu konfirmasi lagi dengan indikator-indikator yang kita pakai kayak moving average tadi atau misalnya stochastic atau mungkin yang dipakai Nidia MACD tadi gitu ya. Nah, ketika udah kelihatan terus kita bisa dapat konfirmasi, oke, berarti trennya mau naik bullish nih. Nah, kita juga tetap harus menempatkan stop loss di trading plan kita gitu. Jadi harus tetap masuknya nih, oke, entry-nya berapa, kita masuk di harga berapa, take profit kira-kira kita mau take profit di mana, dan kita harus tetap menentukan stop loss-nya gitu. Jadi tapi memang nggak bisa profit terus-terusan nih, konsisten nih gitu. Yang namanya kita trading pasti ada masanya kita profit, ada masanya kita juga loss juga gitu. Karena makanya kenapa kita selalu menyarankan menggunakan uang nganggur, jangan pakai uang dapur ketika kita sedang mengalami loss, dapurnya tetap bisa ngebul, nggak mengganggu kehidupan sehari-hari, kebutuhan sehari-hari maksudnya. Gitu. Oke deh. Mas Bagas ini mungkin udah pernah ngebahas juga tentang ini. Jadi kalau misalnya waktu itu aku ingat di Indodax Room ya, waktu sama Mas Bagas, mungkin teman-teman juga kalau misalnya mau tahu lebih detailnya lagi mengenai yang tadi Mas Bagas udah sentil, bisa mengunjungi YouTube Indodax atau indodax.academy. Di situ Mas Bagas ngejelasin secara detail tentang trading plan, tentang money management, gitu-gitu ya Mas ya? Betul sekali. Oke, sip. Thank you Mas Bagas. Kita masuk ke pertanyaan kedua. Kali ini mungkin Mbak Nidia, silakan dijawab ya. Pertanyaannya ada dari Rizal @izal_aditya dari Tangerang. Pertanyaannya adalah, koin apa yang punya prospek bagus buat 1 tahun ke depan, dan gimana menurut Mbak Nidia pada koin Doge untuk ke depannya? Silakan Mbak Nidia. Wah, pertanyaannya lumayan ya di malam-malam Jumat ini, hari Jumat. Oke, jadi bagaimana sih cara menentukan token yang punya masa depan yang cerah, yang bagus? Nah, ini juga sebenarnya udah kita bahas nih di yang pertemuan yang pertama itu. Gimana sih cara untuk melihatnya? Jadi ini kabar gembira juga buat teman-teman semua. Mungkin yang kemarin itu nggak ikutan yang episode yang pertama, itu tuh kita ada bahas. Jadi kita juga punya produk yang namanya Indodax Academy. Nah, di situ tuh ada coin ratingnya juga, teman-teman. Di situ tuh tim research independen kita itu lakukan penilaian berdasarkan background company-nya atau perusahaannya dia. Dia tuh kerjasama dengan apa aja, terus habis itu apakah si tim pengembangnya itu juga punya background yang sama di bidangnya, atau achievement apa yang pernah dilakukan. Terus habis itu tokennya itu kerjasama dengan siapa, dengan brand gede atau enggak. Nah, biasanya token-token yang mempunyai kerjasama dengan company besar lainnya atau didukung dengan company besar lainnya, itu punya prospek yang sangat cerah nih untuk kedepannya. Nah, tapi perlu diingat juga yang namanya market crypto itu kadang juga ada anomalinya nih. Nah, anomalinya kenapa? Anomalinya adalah misalnya yang si Ethereum itu kan memang dia didukung oleh si pengembangannya yang nantinya akan menjadi Ethereum 2.0, Ethereum 3.0 dan lain sebagainya untuk terus
bisa menstabilkan jaringannya dan tetap bisa serve yang terbaik buat para holders. Nah, tapi ada juga nih yang modelnya kayak Doge. Doge kalau misalnya kita lihat, itu tim pengembangnya pun kayak menyerahkan semuanya kepada sosialnya atau kepada si pemegang atau pemilik Doge-nya ya. Tapi kalau kita lihat, oh ini koinnya nggak terlihat indikator yang dia turun secara drastis, walaupun tim pengembangnya tuh kesannya ya kayak bercanda gitu bikin si koin Doge. Kenapa sih? Nah, mungkin ini juga si Doge ini kenapa dia trennya naik, karena kita lihat aja kayak misalnya si Bitcoin, itu kan juga si foundernya kita nggak tahu orangnya itu sekarang ada di mana, dia lagi mengerjakan apa, kita nggak tahu kan. Nah, mungkin Doge itu kedepannya aims-nya kayak gitu nih. Jadi dia full ke sosial, ke para pemegang-pemegangnya, dikendalikan full kendalinya di situ, di si pemegangnya gitu. Jadi akan terdapat macam-macam anomali yang terjadi di si kripto ini, tapi teman-teman juga bisa benar-benar analisa si token itu ada kerjasama dengan siapa, dengan company yang besar, atau dia, oh ya, recently aku juga ada lihat salah satu token yang juga di tradingkan Indodax, itu dia sudah menjadi official crypto notes di Jepang. Nah, itu kan menjadi signal yang bagus banget nih buat si token itu. Tokennya apa? Teman-teman bisa lihat sendiri nih. Di Indodax Academy itu juga ada ulasannya, atau teman-teman juga bisa selalu pantau beberapa platform untuk cari tahu informasinya. Yang paling cepat sih biasanya Reddit ya. Cuman di Indodax Academy juga di situ ada signal-nya juga. Terus habis itu teman-teman juga bisa tahu dia itu kerjasama atau kolaborasinya dengan siapa aja, kayak gitu. Oke deh, thank you Mbak Nidia atas jawabannya. Semoga terjawab tadi dari Rizal. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari Fatur Nur Ihsan dari Bogor. Kali ini pertanyaannya untuk Mas Bagas. Mas Bagas, apakah DeFi Coin memiliki masa depan yang cerah? Silahkan Mas Bagas. DeFi Coin ya, menurut saya masih cerah sih. Kenapa? Karena tadi juga diinfo sama media bahwa Ethereum baru aja meluncurkan Ethereum 2.0 gitu kan, di mana pasti dari usability-nya atau dari scalability-nya pasti akan lebih luas lagi nih penggunaannya gitu. Dan kalau kita lihat di khususnya industri DeFi, makin banyak juga pengembangan-pengembangan layanan finansial yang tadinya mungkin hanya ada di traditional financial services gitu ya, sekarang udah mulai bisa diaplikasikan melalui dengan menggunakan teknologi blockchain gitu, dan makanya kita sebutnya decentralized finance gitu kan. Nah, kalau menurut saya sih potensinya memang masih besar banget sih, masih besar banget. Mantap. Jadi menarik nih ya Mas ya, kalau misalnya teman-teman di sini mungkin sering ngikutin Indodax Academy, kita sering banget membahas tentang DeFi, dan yang pastinya kalau misalnya teman-teman masih mau tahu detailnya tentang DeFi itu apa, bisa juga mengunjungi YouTube Indodax, itu juga banyak video-video yang menjelaskan tentang decentralized finance. Mas Bagas, thank you jawabannya Mas. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, ada dari Ayu Rosiana dari Bali. Pertanyaannya untuk Mbak Nidia. Pertanyaannya, apakah kita bisa mengcombine antara analisa teknikal dan fundamental, dan news-news seperti apa yang bisa mempengaruhi harga dari masing-masing kripto? Silakan Mbak Nidia. Wah, pertanyaan yang bagus nih buat Mbaknya yang ada di Bali. Mbaknya kebetulan pernah ke kantor kita nggak yang ada di Bali? Mungkin teman-teman belum tahu nih kita punya kantor di Bali. Jadi belum? Banyak Mbak yang dari Bali tadi yang banyak. komen-komen. Tahu tuh, pernah katanya. Kata Mbak Rosiananya pernah datang. Wah, mantap. Berarti pernah ketemu sama tim konsultan kita ya. Nah, bagaimana, apakah bisa dikombin analisa teknikal sama fundamental? Nah, itu jawabannya bisa banget. Kenapa? Karena ini contoh yang paling gampang digunakannya itu untuk Ethereum ya. Jadi Ethereum mungkin ada member yang lakukan analisa teknikal yang tadi dia itu ada di posisi yang overbuy atau oversold. Apakah ini adalah waktu yang tepat untuk membeli atau menjual? Nah, pas teman-teman lagi bimbang apakah mau membeli atau menjual, takutnya analisa teknikal yang sudah dilakukan itu meleset atau salah. Terus habis itu teman-teman lihat nih beritanya yang terjadi apa? Oh, ternyata Ethereum ini mau ada upgrade jaringan menjadi lebih smooth lagi dan lebih ringan lagi untuk para penambang, lalu akan mengubah jaringannya dari proof of work ke proof of stake, yang berarti bagus juga untuk ke depannya. Nah, itu berarti adalah salah satu indikator atau informasi yang dijadikan acuan di analisa fundamental yang
tren itu positif, Tar. Jadi karena ada pengembangan berarti akan mempermudah lagi untuk transaksinya, untuk jaringannya juga. Nah, itu menjadi bagus kayak gitu. Kayak gitu sih, Tar, yang bisa digunakan biasanya kalau untuk analisa fundamental sama teknikal yang ditandem. Cuman mungkin teman-teman juga di sini harus berhati-hati memilih beritanya. Jangan hanya dari satu sumber karena takutnya salah kayak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman udah dapetin satu sumber, misalnya oh ini nih trennya bakal loss, atau misalnya di chatroom itu bukan analisa fundamental, itu analisa hati, analisa dari jempol aja atau dari tangan aja kayak gitu. Ya harus dari berita ya teman-teman, jangan dari chatroom. Hati-hati. Oke, thank you Mbak Nidia. Pertanyaan selanjutnya untuk Mas Bagas ada dari Jerry dari Bogor. Mas Bagas, pertanyaannya kapan sih kita harus hold atau cut loss? Silakan Mas Bagas. Oke, kapan kita harus hold atau cut loss? Nah, ini juga sebenarnya mirip-mirip sama yang tadi. Jadi ketika kita misalnya percaya sama satu poin ini gitu kan, kita anggaplah fundamentalnya kita udah baca white paper-nya, kita lihat komunitasnya juga bagus gitu, terus dari teknikalnya misalnya kita lihat wah ini saatnya bagus nih, kita beli nih, harganya masih murah misalnya. Kita beli dan kita mengharapkan memang oke lah, karena tadi juga balik lagi pakai uang anggur, ya udah saya mau misalnya saya hold 1 tahun misalnya, karena kepercayaan saya terhadap proyek ini misalnya gitu ya. Jadi nggak peduli tuh misalnya dalam setahun itu ada gejolak harga naik turun, ya tetap aja di hold aja sampai misalnya sesuaikan dengan target tadi, misalnya setahun nih, nanti tahun depan dilihat, oh pergerakannya kira-kira gimana nih, apakah sudah sesuai nih dengan ekspektasi yang kita sudah tentukan di awal tadi saat kita mau masuk ke trading di aset kripto ini gitu. Kalau misalnya sudah sesuai, ya sudah gitu. Tapi kalau misalnya kebalikan dari itu, kalau misalnya kita memang, oke saya mau trading misalnya intraday gitu, atau mau daily trading misalnya gitu ya. Kan ini karena uniknya di kripto 24 jam, jadi agak-agak sulit sebetulnya. Tapi kalau misalnya kita udah menentukan itu, nah contoh dengan tadi kita menggunakan beberapa chart pattern, kita melihat pola-polanya, kita lihat juga dari indikator, itu kita harus bisa menentukan batas stop loss atau batas cut loss-nya di mana gitu. Jadi jangan ini karena ini mempengaruhi ke psikologis juga sih. Nanti kita udah nentuin nih cut loss-nya di sini, terus tiba-tiba yang harus kita cut loss tapi kita nggak disiplin cut loss, jadinya ternyata harganya makin turun dan akhirnya mempengaruhi ke psikologis kita gitu kan. Akhirnya udahlah saya jual aja semuanya, ada kerugiannya yang ditanggung menjadi lebih besar gitu. Nah, sedikit menambahkan kenapa kita harus disiplin cut loss, karena kita lihat itu sebenarnya ini kan kalau dilihat trading itu sebetulnya game of opportunity ya. Jadi kita ngelihat nih ada game of probability. Nah, jadi kita mesti ngelihat opportunity lain yang bisa kita ambil nih gitu. Jadi kalau misalnya kita udah harusnya memang saat itu cut loss, trading plan-nya sudah kita set, ya udah kita harus ambil cut loss di sini. Nah, lalu mungkin kita pindah ke market lain yang sudah kita analisa juga tentunya, kita lihat oh ternyata market ini potensinya masih lebih tinggi dari market yang sebelumnya. Jadi kita bisa pindah-pindah, kan ada 100 lebih nih pilihan aset kripto di Indodax ya, nggak cuma Bitcoin, Ethereum, atau misalnya tadi Doge juga yang sempat dibahas gitu. Jadi nggak cuma itu aja, ada 100 lebih, dan teman-teman bisa coba-coba nih analisa satu-satu, dilihat yang mana yang kira-kira mau dibeli aset kriptonya dan dipindahkan, misalnya tadi trading di aset kripto A, wah harus cut loss nih, kena cut loss, ya udahlah saya cut loss nih. Atau contoh kalau misalnya di market Bitcoin kita juga ada fitur stop order kan, jadi teman-teman bisa set aja, nggak perlu harus mantengin chart terus di 24/7 atau mantengin handphone juga, tapi tinggal bisa stop ordernya, udah ketika memang harga menyentuh atau lebih dari itu, kita set parameternya, kita mau jual di harga berapa, nanti itu akan otomatis tereksekusi gitu. Jadi ketika teman-teman kena stop loss-nya, ya udah berarti memang harus disiplin di stop loss itu gitu. Oke, Mas Bagas, menarik banget ya. Jadi mungkin teman-teman juga banyak tadi yang nanya tentang stop order. Semoga tadi udah sempat dibahas sedikit sama Mas Bagas, semoga terjawab. Karena kita nggak bisa menjawab satu-satu semuanya, pertanyaannya ada luar biasa banyak. Kita masuk ke pertanyaan terakhir untuk Mbak Nidia ya. Pertanyaannya dari Sherina dari Balikpapan. Pertanyaannya, pertama kali belajar technical analysis dari mana? Dari buku kah atau dari internet? Mungkin boleh minta rekomendasi buku atau web buat belajar lebih detail. Terima kasih banyak. Silahkan Mbak Nidia.
Oke, terima kasih Mbak Sherina atas pertanyaannya, ini bagus banget. Jadi aku pertama kali, jadi tuh sebenarnya aku adalah orang yang males juga untuk lihat analisa teknikal, tapi kok kalau misalnya aku nggak kasih analisa teknikal juga dalam trading plan aku, kok kayaknya loss mulu karena based on feeling kayak tari kayak gitu. Nah, jadi kemudian waktu itu tuh aku dikasih buku analisa teknikal gitu, belajar dengan gampang. Itu juga teman-teman bisa belinya di Tokopedia Indodax. Itu tuh ada di situ dari yang volume 1, 2 sampai 3. Jadi yang dari tadi awalnya tuh aku agak-agak males untuk ngelihat grafik aja, kayaknya bingung gitu ya, ini apaan sih yang ada candle hijau, merah, terus habis itu kalau misalnya yang thin atau yang tipis, habis itu dia tebal di tengah, itu tuh apa sih? Nah, itu tuh semua dibahas secara tuntas di buku analisa teknikal volume 1, 2, dan 3. Tapi aku pertama pasti bacanya dari volume yang 1 dulu, itu untuk pengenalan analisa teknikal. Jadi di situ tuh bukunya juga nggak membosankan sih, Tar, kalau menurut aku. Karena di situ tuh ada, dia tuh bentuknya kayak komik. Jadi di situ tuh ada kayak orang tanya jawab, terus habis itu ada yang jawab kayak, oh ini cara analisa teknikal kayak gini. Kalau misalnya candle yang modelnya kayak gini, itu tuh trennya kayak gini, kayak gitu. Jadi itu gampang banget untuk dibacanya untuk aku ya yang mungkin cewek-cewek nggak gitu suka teknikal kali ya. Kita kebanyakan suka baca berita kayak gitu. Cuman ternyata ada cara yang mudah untuk mengetahui atau melakukan analisa teknikal kayak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman kepo mau belinya di mana, itu bisa ke Tokopedia-nya Indodax, di situ ada dijual semua buku-bukunya. Kayak gitu. Itu saya apa Oscar loh. Betul. Jadi benar banget kalau misalnya teman-teman mau baca-baca tentang aset kripto atau tentang blockchain sendiri atau tentang Bitcoin, teman-teman bisa membeli buku yang ditulis oleh Pak Oscarnya langsung, ada di Tokopedia Indodax yang ada centang ungunya. Oke, Mas Bagas mungkin mau nambahin? Nambahin apa ya? Ini saya lagi ngeliatin chartnya BTC sih. Waduh. Lagi seru banget ya kayaknya. Aku jadi ketinggalan. Oke deh, thank you Mbak Nidia atas jawabannya. Terima kasih juga kepada teman-teman semuanya yang udah antusias untuk ikutin webinar pada malam hari ini. Nggak bisa kita jawabin semuanya satu-satu karena pertanyaannya ada banyak banget. Tapi tenang aja kalau misalnya teman-teman masih mau nanya lagi atau masih tertarik nih, kayaknya masih banyak nih yang harus dipelajarin. Dari tadi udah disebutin, bisa main ke indodax.academy atau ke YouTube Indodax, di situ lengkap video-videonya. Kalau misalnya teman-teman masih ada pertanyaan atau masih ada yang ingin ditanyakan atau detailnya seperti apa, teman-teman bisa mengirimkan pertanyaan di sosial media Indodax, di Instagram @Indodax, Twitter @Indodax, YouTube juga Indodax, Facebook @Indodax, dan kali ini Indodax juga udah main TikTok juga @Indodax. Jadi kalau misalnya teman-teman masih daripada scrolling gitu kan, mungkin bisa mengunjungi TikTok Indodax. Mas Bagas, Mbak Nita, makasih banget udah nemenin Tari malam ini. Sama-sama, thank you Tari, terima kasih. Sama-sama, thank you Tari. Happy weekend Semoga Tari sehat dan terus. semua member Indodax. Semoga sehat terus. Amin. Kita semoga bisa cepat-cepat ketemu lagi. Semoga kita bisa cepat-cepat webinarnya jadi seminar lagi, bisa cepat-cepat ketemu langsung lagi. Terima kasih semuanya. Terima kasih semua yang udah ikutan teman-teman Indodax pada malam hari ini. Sampai bertemu di program-program selanjutnya. Bye-bye. Bye, happy weekend teman-teman semua. Selamat cuan. Bye.